Oke, we are live again. Ini adalah live ketiga saya hari ini, teman-teman. Tapi ini bukan rekor ya, saya pernah satu hari live 4 kali. Ini baru yang ketiga, jadi oke aja, biasa aja. Sebelum kita lanjut, teman-teman, apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Saya hari ini kelihatan lebih ganteng dari biasanya saya. Ini karena kameranya nolehnya ke sini dikit. Alright. Hari ini adalah hari yang penting, teman-teman. Ini adalah hari di mana kita akan bahas tentang metodologi, gitu ya. Dipastikan teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat saya dengan jelas. Saya akan geser mikrofon, letak mikrofon saya. Alright. Supaya saya punya space untuk gambar suara jelas aman ya. Gambar suara jelas aman. Hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat menarik, yaitu metodologi. Yang sudah lama teman-teman tunggu-tunggu, kita baru masuk di hari ke-10 gitu ya. Kemarin batch 1 lebih cepat kayaknya. Batch 2 ini padahal kita kita mulainya lebih awal gitu ya. Batch 1 kick off-nya kita kenalan, batch 2 nggak kenalan ya. Kick off-nya saya ngambil 1 hari di luar 30 harinya dan tetap lebih pelan. Lebih banyak nanya, lebih aktif batch 2 ya. Luar biasa. Alright. Oke, we are live. Semangat, go. Yang live Instagram tadi saya nggak nonton mas, soalnya ada kegiatan. Padahal kayaknya itu penting untuk psikologis. Yes, itu penting banget, bagus banget, tapi tidak tersave. Jadi apa boleh buat ya. Nanti kita bikin lagi di YouTube. Oke. Teman-teman, ini kemarin kita udah bahas time frame per style kita ya, kita udah bahas semua. Hari ini kita akan masuk ke trading metodologi ya. Jadi goal kita dalam trading adalah untuk menghasilkan konsisten result. Jadi kalau kita trading, goal kita adalah untuk mendapatkan hasil yang konsisten ya. Nah, this only can be done gitu ya. This can only be done if repetitive mechanical process in place and this would produce consistent action leading to the desired consistent result. Jadi artinya teman-teman, consistent result itu hanya bisa dilakukan jika kita punya repetitive mechanical process. Kita punya proses yang mechanical yang bisa diulangi terus-menerus, di mana ini akan menghasilkan action yang konsisten dan akan mengarah ke hasil yang konsisten gitu ya. Teman-teman mungkin udah dengar saya ngomong ini berkali-kali gitu ya. Action yang konsisten akan menghasilkan hasil konsisten. Kalau actionnya random, hasilnya pasti random. Note, the only way to obtain consistent result which is inconsistent action. Jadi will be to have a lot of luck on our side, which is obviously not a serious proposal. Ini Jose bilang penting banget teman-teman. Kalau untuk menghasilkan konsisten, kalau kita pengen dapat hasil konsisten tapi action kita tidak konsisten, berarti dibutuhkan keberuntungan yang sangat besar, which is itu bukan proposal yang serius gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya berulang-ulang, jadi seperti industrial process gitu ya, seperti proses industri, seperti para engineer, para insinyur gitu, kita akan memahami trading metodologi kita seperti sebuah flow chart. Jadi kita akan membuat flow chart tentang trading metodologi kita. Jadi flow chartnya nanti akan terlihat seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman bingung dengan ini semua, tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir. Kita akan breakdown satu per satu. Gitu. Kita akan breakdown flowchart per flowchart. Tapinya dari sini teman-teman buka chart, ngecek common time frame, nanti ngecek climate, dari climate ngecek final target. Terus kita akan mencari entry, selanjutnya kita akan mencari stop loss posisinya, kita akan mencari menghitung risknya, menentukan safety target dan eksekusi. Jadi ini yang akan kita lakukan seperti flowchart. Nanti ketika ke fill atau tidak ke fill, nanti kita akan masuk ke trade management gitu ya. Jadi ini adalah proses kita. Alright. Lanjut. Komponen F metodologi kita akan breakdown flowchartnya. Jadi kita akan membantu memahami komponen demi komponen. Dan ini juga akan membuat teman-teman punya step by step proses. Saya akan matiin yang ini aja. Wait a second. Membantu teman-teman mempunyai step by step approach terhadap trading, dan ini juga akan mendefinisikan, akan menentukan specific rules untuk diikuti dengan disiplin. Oke, step pertama, teman-teman silahkan catat di buku catatan teman-teman semua. Kita akan masuk ke step pertama, climate. Step pertama adalah climate gitu ya. Oke, step pertama adalah climate. Saya akan zoom in, zoom out supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas gitu ya.
Climate saya akan gedein. Ini adalah step pertama di flowchart kita. Teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan restart each close on the common time frame. Jadi climate akan dicek setiap kali common time frame-nya close. Common time frame-nya yang mana masa nggak ikutin yang kemarin. Teman-teman cek kemarin kita udah bahas time frame per style gitu ya. Time frame berdasarkan style kemarin kita udah bahas, dan kita udah bahas time frame berdasarkan style. Jadi teman-teman pilih stylenya apa, maka common time frame-nya apa. Kalau saya misalnya adalah swing trader, maka teman-teman bisa cek swing trader common time frame-nya either 240 atau daily. Jadi kita akan gunakan common time frame, dan di sini ada tulisannya restart setiap common time frame-nya close gitu ya. Oke, kita akan zoom out, dan time frame yang kita gunakan adalah common. Teman-teman udah belajar kemarin definisi common time frame, dan time frame-nya tergantung dari stylenya. Stylenya time frame apa yang dipakai sudah ada, sudah belajar kemarin. Berikutnya tools yang kita gunakan adalah Auto Climate Apps. Kita hanya akan pakai satu tools, yaitu Auto Climate. Goals-nya, step ini goals-nya adalah untuk mengakses market climate. Kita pengen tahu bagaimana kondisi market saat ini, atau current market environment. Jadi di sini kita akan memutuskan arah dari transaksi kita. Apakah kita mau jadi buyer, atau jadi seller, atau kita berhenti trading saat ini juga. Jadi kita akan melakukan ini. Oke. Action. Jadi kita akan apply auto climate, kita akan aktifkan auto climate di common time frame, dan kita akan ngecek dua hal. Kita akan ngecek dot color-nya dan thickness-nya. Jadi kita akan ngecek warnanya dan ketebalannya. Kemarin kita udah bahas ini teman-teman. Possible outcome-nya, satu confirm up climate gitu ya. Confirm up climate, kalau up berarti up market, berarti atau down market. Jadi confirm climate. Jadi outcome-nya cuma dua, either confirm atau tidak confirm gitu ya. Kalau confirm berarti dia thick dot, berarti tebal dan warnanya merah, atau sapphire, berarti sapphire itu apa? Sapphire itu blue, biru ya. Jadi kalau dia warnanya tebal, warnanya biru dan dia tebal, maka dia confirm up market. Kalau dia tebal dan merah, maka dia confirm down market. Nah, unconfirm jika dia tipis. Nggak penting colornya, maka dia tipis. Oke. Contoh climate, saya akan masuk ke contoh sebelum nanti kita akan masuk ke chart. Ini contoh climate yang tidak confirm, teman-teman. Saya akan zoom in ke chartnya. Ini contoh climate yang tidak confirm, teman-teman bisa lihat dia dotnya tipis. Kalau tipis berarti tidak confirm, simple. Kalau dia tipis tidak confirm, kalau dia tebal confirm. Warnanya nggak penting, kalau pokoknya tipis berarti tidak confirm, gitu ya. Very simple. Ini contoh lain yang tidak confirm juga, teman-teman bisa lihat. Saya akan zoom in di situ. Teman-teman bisa lihat ini tipis juga, tipis merah, tipis biru, dua-duanya sama-sama tidak confirm, gitu ya. Sekarang kita akan masuk contoh yang confirm up climate. Berarti kalau confirm up, kemarin kita udah bahas, confirm up climate berarti biru dan tebal. Ya. Biru dan tebal berarti confirm up climate. Biru dan tebal confirm up climate. Berikutnya kalau confirm down climate berarti merah dan tebal. Jadi warnanya itu menentukan arah, teman-teman. Warnanya menentukan arah, kalau biru dia naik, kalau merah dia turun, sedangkan titiknya, ketebalannya menentukan dia confirm atau tidak confirm. Gitu ya. Oke, saya belum akan masuk ke sini, kita akan masuk ke chart gitu ya. Saya akan buka chart. Saya pakai Mas Rudika gitu ya, saya pakai username Rudika yang free, karena kemungkinan besar teman-teman trading view-nya free gitu ya. Kalau teman-teman trading view-nya free, berarti kita akan pakai trading view yang sama. Nah, teman-teman seingat saya sudah pernah nge-post trading view tutorial ya di grup, di Facebook group gitu ya. Sebentar saya akan double check. Base challenge, survival to mastery, kita akan search S2 gitu ya. Teman-teman cek. Seingat saya sudah masukkan videonya. Sebelum masuk ke media, masuk ke video, saya akan cek videonya. Ya, ini kayaknya. Nah, teman-teman, ini saya udah bahas trading view tutorial. Kalau teman-teman belum nonton, please nonton videonya dulu. Saya nggak akan bahas ulang di sini, gitu ya. Teman-teman cek di sini ya, di sini. Gimana cara nyari alamatnya? Ini trading view tutorial. Teman-teman bisa cek di sini. Masuk ke survival to mastery, masuk ke media, masuk ke video gitu ya. Teman-teman pilih yang ini videonya. Yang ini ya, trading view tutorial gitu. Udah ada 22 like, yang nonton ada 113, berarti kemungkinan udah banyak yang nonton ya. Alright, kita kembali ke trading view gitu ya. Sekarang saya berada di trading view, teman-teman. Kita cek dulu, saya akan kembali ke sini gitu ya, ke sini teman-teman.
teman-teman bisa lihat berdasarkan time frame berdasarkan dari style gitu. Kalau saya adalah seorang intraday, maka saya akan ngecek climate di 60 atau 240. Kita akan ambil contoh satu-satu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu gitu ya. Mas, unconfirm itu maksudnya apa ya gitu. Unconfirm itu maksudnya apa? Apakah volatility-nya atau apa? Oke. Saya akan masuk ke satu dulu teman-teman. Cara mengaktifkan auto climate-nya, caranya simpel. Kalau teman-teman sudah ada, saya akan close ini semuanya dua-duanya. Kalau teman-teman sudah punya trading view, teman-teman bisa masuk ke indikator, terus pilih invite on the script gitu ya. Teman-teman akan punya auto climate di sana. Ternyata saya tidak punya auto UFO di sini. Indikator invite on the script auto climate. Jadi indikator invite on the script auto climate gitu ya. Teman-teman akan pula punya di sini auto climate gitu ya. Nah, di sini saya akan jelasin langsung di depan. Kemarin teman-teman kalau kemarin di mana ya, di survival to mastery batch 1 saya akan jelaskan ini di belakang, tapi per hari ini saya hanya akan bahas climate aja. Angka kanan di climate, angka kanan mana ini? Atau yang mana? Angka di kanan climate itu apa ya, Mas? Yang kanan mana? Yang ini atau yang atas ini? Oke, saya akan jelasin pelan-pelan gitu ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan auto climate. Semua tentang auto climate akan kita selesaikan secara total gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu gitu ya. Auto climate itu ada 3 komponen. Ada beberapa komponen. Saya nggak tahu 3 atau berapa. Yang pertama, teman-teman, saya tulis 1 adalah dotnya. Oke, saya warnanya dulu. 1 warna dot. Warna dot itu outcome-nya cuma 2, biru sama dengan up market, merah sama dengan down market ya. Nah, ini warnanya ini muncul dari mana sih, teman-teman? Warnanya muncul dari mana sih? Kalau teman-teman lihat di auto climate, teman-teman double klik 2 kali gitu ya. Atau teman-teman ke sini di auto climate, di sini ada gear-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada gear-nya di auto climate. Kalau saya klik gear-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada EMA length periodenya 9. EMA length artinya exponential moving average, periode yang kita pakai adalah 9 gitu ya. Berarti warnanya ini ditentukan dari apakah harga close di atas atau di bawah EMA 9 ya. Caranya saya akan klik indikator, teman-teman masukkan di sini, teman-teman ketik EMA gitu ya. Teman-teman akan muncul di sini ada mana EMA. Ternyata nggak muncul kalau EMA. Teman-teman harus ketiknya moving average. Moving average. Kita akan lihat ada moving average eksponensial gitu ya. Kalau teman-teman klik bintangnya dia akan masuk ke favorit ya. Klik bintang aja biar masuk ke favorit. Jadi sekarang ada di favorit. Teman-teman bisa lihat, di sini ada moving average eksponensial. Kalau teman-teman sudah punya script EMA multiple time frame, teman-teman bisa pakai EMA multi time frame. Ya, saya pakai EMA multi time frame atau sama. Ini aja. Saya kliknya harusnya sekali, kalau 2 kali munculnya 2. Teman-teman bisa lihat, di sini ada EMA-nya, saya akan ke sini, terus di sini ada gear-nya, saya klik 2 kali. Ini length-nya 9, close, 0. Style-nya saya bikin warna biru dan tebal. Pertama-tama, teman-teman, pertanyaan pertama yang sering ditanyakan adalah kenapa periodenya 9? Simple, karena 9 adalah default. Kalau saya ke chart lain, misalnya GBP USD gitu ya, dan saya masukkan indikator, terus saya ketik di sini, moving average gitu ya. Salah. Moving average gitu ya. Eksponensial saya klik sekali, teman-teman. Dia otomatis periodenya adalah 9. Jadi 9 ini adalah periode default. 9 adalah periode default. Default itu artinya periode yang standar bawaan chart. Jadi 9 itu default. Jadi kalau kita tanya, kalau ada yang nanya, Mas, kenapa EMA-nya 9? Karena 9 adalah default. Sesimpel itu. Kenapa 9? Karena 9 adalah default. Ingat, goals kita, sekali lagi saya ulangin, goals kita adalah di common time frame kita pengen ngecek climate. Climate itu gunanya untuk mengecek kondisi market saat ini. Ingat lagi, di awal kemarin saya bahas goals-nya, satu-satunya cara profit adalah setelah saya beli, saya pengen orang lain ada yang beli di harga yang lebih tinggi dari saya. Setelah saya jual, saya mau orang lain jual di harga yang lebih murah dari saya. Artinya kita pengen berada di kondisi market yang memotivasi orang lain untuk jadi pembeli atau memotivasi orang lain untuk jadi penjual. Nah, kalau memotivasi orang lain berarti kita harus pakai yang paling banyak dipakai oleh orang lain. Pertama, kita pakai common time frame karena common time frame adalah time frame umum yang terdapat di semua trading platform dan digunakan oleh semua orang. Makanya kita pakai common time frame-nya H1, H4, daily, weekly, monthly. Catatannya, kenapa kita harus umum? Karena kita pengen ini dipakai oleh semua orang.
Berikutnya, kenapa kita pakai moving average? Karena moving average adalah indikator paling populer. Jadi kita pakai moving average. Kenapa pakai EMA? Kenapa bukan SMA, bukan WMA? Karena sebagian besar sistem komputer di dunia ini kalau trading pakai moving average, dia akan pakai exponential weighted moving average. Saya akan jawab semuanya sebelum muncul pertanyaan. Kenapa EMA, Mas? Kenapa nggak SMA aja gitu ya? Kenapa periodenya 9? Karena 9 adalah default. Ingat, kalau default berarti kemungkinan dipakai orang paling banyak. Sampai di sini clear kenapa saya pakai EMA 9. Sebelum kita masuk ke pertanyaan di berikutnya. Mas, auto climate itu lagging juga ya, Mas? Soalnya saya pernah tes nungguin dotnya sampai selesai, awalnya ke dot tebal spek naik tipis. Yes. Yes, ini adalah lagging indikator. Ini adalah lagging indikator, Mas Han. Mas, EMA-nya nggak pakai EMA 8 ya, Mas, kan 8 Fibonacci. Ingat, kita nggak mau pakai Fibonacci karena kita mau pakai yang paling umum dipakai semua orang. Karena ingat, goals-nya di sini adalah berada di kondisi market yang memotivasi orang lain untuk beli setelah kita beli. Berarti kalau kita beli, kita pengen semua orang berpikir buy juga. Kita pengen berada di kondisi market yang memotivasi orang lain untuk jual setelah kita jual. Berarti kalau setelah kita sell, orang lain kita pengen ikutan sell. Makanya kita pakai yang paling populer, commonnya time frame-nya kita pakai yang populer, indikatornya yang populer, periodenya juga kita pakai yang populer. Kenapa 9? Karena 9 default. Teman-teman, 9 adalah default. Kenapa pakai 9? Jadi setelah ini mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa nggak pakai 200, Mas? Oke, aman ya? Oke, sekarang tadi kita udah bahas satu adalah warnanya. Warnanya biru atau merah. Simple. Kalau harga close di bawah moving average, maka warnanya merah. Contoh, ketika harga close di sini, oke, saya akan pakai yang punya saya aja. Wait a second, saya akan log out, sign out. Saya masuk ke trading view, leave page, masuk mana? Sign in, Dwi Anggara, login. Saya buka chart, saya masuk ke 55. Oke, saya akan gedein. Boom. Alright. Jadi teman-teman bisa lihat, tadi kita udah bahas satu, itu adalah warna, gitu ya. Warna biru sama dengan up market, merah sama dengan down market, gitu ya. Oke. Nah, warnanya diambil dari mana, teman-teman? Warnanya diambil dari EMA 9-nya, gitu ya, EMA 9-nya. Sebenarnya teman-teman nggak perlu ngerti ini sih, cuman banyak orang penasaran, gitu ya. Ya tak jelasin. Kemarin biasanya nggak saya jelasin. Teman-teman bisa lihat, kalau harga close di atas EMA, maka EMA-nya biru. Kalau close di atas EMA, maka EMA-nya biru. Di atas EMA-nya biru. Nah, begitu harga close di bawah EMA, maka auto climate-nya merah, gitu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Misalnya ini dia close di bawah EMA, maka warnanya menentukan. Jadi warnanya menentukan. Jadi misalnya ini, jadi yang dicek adalah close previous candle. Sekali lagi yang dicek adalah close previous candle muncul di tempat terakhir. Contoh, saya akan cari yang close-nya deket-deket supaya teman-teman kebayang. Oke. Candle yang ini gitu ya. Saya akan tarik horizontal line. Candle yang ini close di bawah. Tapi kalau teman-teman cek warnanya biru karena yang dicek adalah close previous candle-nya. Jadi kalau saya cek lurusan auto climate warnanya candle sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat, saya akan matiin ini. Candle yang ini gitu yang hijau ini dia close di atas moving average, warnanya biru. Begitu candle ini close di bawah, warnanya masih biru. Jadi yang warna berubah warna adalah climate berikutnya. Jadi candle merah ini itu climate-nya warnanya munculnya di sini. Oke, jadi dia kelewatan satu. Kalau saya kasih horizontal line satu lagi, supaya teman-teman kelihatan. Jadi kalau saya urutkan dari sini supaya teman-teman ini, saya akan cari yang deket-deket aja. Apa USDJ, Euro AUD mungkin ya. Oh ini jauh juga. Pengen nyari yang nggak terlalu jauh. GBP CHF mungkin. Oke ini lumayan lah, walaupun nggak terlalu jauh. Oke teman-teman bisa lihat. Kita urutkan. Jadi warna climate yang ini yang dilihat adalah close candle yang ini karena yang ini belum close. Jadi ini close-nya di atas maka warnanya biru. Oke kita geser lagi. Yang ini close di atas, warnanya biru.
Yang ini close di atas, maka warna di bawahnya biru. Sampai ke sini teman-teman bisa lihat, ini close di atas warnanya biru. Begitu ke sini teman-teman lihat, ini close-nya di bawah EMA. Candle merah ini close-nya di bawah EMA. Yang ini close-nya di bawah EMA, maka warna climate-nya yang ini adalah merah gitu ya. Jadi sekarang teman-teman tahu warnanya muncul dari mana? Warnanya tergantung dari previous candle close. Oke. Selesai. Warnanya tergantung dari previous candle close. Oke, sampai di sini saya akan baca pertanyaan. Arti angka 9 itu di EMA itu apa, Mas? Apakah 9 candle terakhir? Yes, 9 candle terakhir. Jadi rata-rata EMA, sekali lagi MA adalah moving average. Moving artinya bergerak, average artinya rata-rata. Berarti harga rata-rata dari berapapun periodenya. Kalau periodenya 9, berarti harga rata-rata dari 9 candle terakhir. Teman-teman bisa lihat, apply-nya kemana? Apply-nya ke close, berarti dia close, berarti harga rata-rata dari close candle terakhir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, terus EMA ini exponential weighted gitu ya, jadi weighting-nya beda gitu ya. Kalau SMA simple gitu, jadi nanti teman-teman ini beda apply-nya kemana, hasilnya akan sedikit beda. Tapi kita nggak perlu terlalu dalam tentang itu, teman-teman. Maksudnya memotivasi gimana, Mas? Oke, memotivasi gimana? Ini Mas Zidan. Teman-teman, kalau teman-teman belajar konvensional technical analysis, teman-teman baca buku technical analysis for mega profit atau buku apapun yang berkaitan dengan technical analysis, semua buku mengajarkan kalau harga close di atas MA dia bullish, close di bawah MA dia bearish. Titik. Cari buku apapun. Buku technical analysis, mau MA periode apapun gitu ya. Jadi makanya memotivasi, bukan memotivasi jadi Pak Mario Teguh gitu ya. Teman-teman cek aja buku apapun akan mengajarkan, buku konvensional technical analysis akan mengajarkan bahwasanya kalau harga di atas EMA maka bullish, di bawah EMA maka bearish gitu. Makanya kita up market atau down market dihitung dari harga EMA-nya. Berikutnya confirm atau tidak confirm itu dihitung dari push-nya. Ini sebenarnya kemarin saya sudah jelasin, kemarin saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwasanya kalau down market itu ada impulsif, ada koreksif, impulsif, koreksif, impulsif, koreksif, impulsif, koreksif gitu ya. Nah, untuk melihat push-nya, untuk melihat apakah dia impulsif atau koreksif, kita kemarin pakai apa? DMI. Makanya kalau teman-teman deketin ini ke sini, dia akan muncul nih, DMI lengthnya 14, ATR lengthnya 14. Jadi kita pakai DMI untuk menghitung ketebalannya gitu ya. Jadi kalau harga close di atas EMA 9, berarti dia biru. Nah, yang menentukan dia confirm atau enggak adalah DMI-nya. Kalau DMI-nya biru dan dia close di atas EMA berarti confirm. Kalau DMI-nya merah dan dia close di bawah EMA berarti confirm gitu ya. Oke, teman-teman kalau pengen belajar per indikator, teman-teman baca buku aja, baca buku Technical Analysis for Mega Profit gitu ya. Penulisnya namanya Edianto Ong gitu ya. Nanti ini jadi kelas technical analysis, kelas indikator, which is kita nggak terlalu perlu juga ngerti semuanya gitu ya teman-teman. Yang penting kita ngerti cara pakainya gitu ya. Boleh nggak ngerti? Boleh-boleh aja. Kayak teman-teman boleh nggak, saya punya handphone, saya nggak ngerti cara bikin handphone ini, saya nggak terlalu perlu ngerti cara kerja, yang penting saya bisa pakainya. Jadi ini penting banget, jangan terlalu, jadi perhatikan mana yang penting, mana yang cukup tahu aja gitu ya. Jadi penting banget. Ini ada pertanyaan dari Mas Angga. Mas, berarti dot terakhir itu mewakili candle minus 1? Enggak. Dot terakhir itu mewakili candle minus 1 untuk harganya, untuk warnanya doang. Tetapi DMI-nya yang kita pakai yang existing. Makanya dotnya bisa berubah. Dotnya bisa berubah di tengah hidupnya candle gitu ya. Bisa aja paginya tipis, malamnya tebal, paginya tebal, malamnya tipis gitu ya. Karena dotnya sama ekornya ini bergerak gitu ya. Jadi ekornya ini pakai ATR, kalau dotnya nggak mungkin berubah warna karena dotnya adalah previous close candle, sedangkan DMI-nya adalah DMI yang sekarang kita pakai. Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman cari aja di sini, ketik DMI, masukkan indikator, pilih directional movement, teman-teman lihat. Di sini di DMI itu ada D plus, ada D min. D plus ini untuk mengukur kekuatan dari push up-nya, D min untuk mengukur kekuatan dari push ke bawahnya. Kalau saya saya akan ganti histogram aja biar gampang dilihat, teman-teman. Bukan histogram. Saya akan ganti apa ya? Saya akan ganti kolom aja biar kelihatannya gampang ya, teman-teman bisa lihat gini kolom. Simpelnya gini bacanya DMI ini. Kalau birunya di atas berarti push-nya ke atas. Kalau merahnya di atas berarti push-nya ke bawah. Sesimpel itu, teman-teman bisa lihat. Kalau merahnya di bawah berarti push-nya ke bawah. Kalau birunya di atas berarti push-nya ke atas. Jadi kita lihatnya gampang sebenarnya. Kalau teman-teman nggak ada ini, kalau auto climate-nya tak tiadakan gitu ya, teman-teman bisa lihat. Kalau candle sebelumnya close di atas moving average gitu ya. Kita lihat candle sebelumnya close di atas moving average dan saya cek ke bawah, DMI-nya biru juga, maka dia confirm.
Kalau saya cek bahwa DMI-nya belum biru, maka dia belum confirm. Gitu. Jadi misalnya contoh nggak confirm adalah kayak gini. Oke. Harga sebelumnya dia close di bawah moving average, tapi DMI-nya biru, makanya dia tidak confirm. Gitu, tidak confirm. Jadi kita butuh dua indikator ini bekerja bersama. DMI itu untuk menentukan push-nya, kekuatannya naik atau turun, lebih kuat mana dia, lebih kuat naik atau lebih kuat turun. Sedangkan EMA-nya untuk menentukan dia close di atas atau di bawah. Jadi up market atau down market ditentukan dari EMA-nya, confirm atau tidak ditentukan dari DMI-nya. Jadi kita mau dia close di atas moving average, DMI-nya biru, maka confirm up market. Kalau dia close di bawah moving average dan DMI-nya merah, maka dia confirm down market. Sesimpel itu. Teman-teman nggak perlu tahu DMI, sebenarnya nggak perlu tahu MA. Sesimpel teman-teman ngerti baca auto climate, karena auto climate ini free anyway, gitu ya. Dan teman-teman tinggal lihat, kalau dotnya biru berarti up market, dotnya merah berarti down market. Kalau dia tebal berarti confirm, kalau dia tipis berarti tidak confirm. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi warna, ketebalan. Oke, kita lihat biru up, merah down, gitu ya. Ketebalan, yang kita lihat tebal, confirm, tipis, tidak confirm. Oke. Sesimpel itu, jangan di overcomplicated lagi. Oke, paham Mas? Aku sudah baca buku technical analysis for mega profit tapi belum bisa make money. Ya karena kan goalsnya bukan make money kan, goalsnya paham indikator kan. Jadi goalsnya adalah paham indikator kan. Saya bilang kalau pengen paham indikator ya baca buku technical analysis for mega profit. Saya kan nggak bilang kalau mau make money baca buku technical analysis for mega profit. Dua kata-kata yang berbeda. Hati-hati. Paham, lanjut Mas. Kemarin sudah pernah jelasin ini, climate sudah oke. Ya, ini kemarin udah dijelasin berulang-ulang nih Mas. Apakah auto climate ada yang versi no repaint? Kayaknya enggak ya. Mas, kita disuruh memilih antara climate dot tipis, ekor ke atas tapi belum expired dengan climate dot tebal tapi sudah expired, lebih baik yang mana? Mana climate expired, banyak expired. Ya bisa toleransi. Oke. Saya akan selesaikan ini dulu. Selesai. Ini sudah selesai, saya akan tambahin rule. Jadi ada bagian ketiga dari climate gitu ya. Selain dot dan warna adalah statistiknya. Kita lihat dia ada statsnya. Stats itu ada dua, ada STD, STD up, ada STD down, ada current. Oke. Di sini nih, saya akan gedein. Dan teman-teman bisa lihat ini yang kita bicarakan sekarang ya. Saya akan kirim send to back. Di sini teman-teman bisa lihat ada STD up, STD ini stand for standard deviation. Saya sudah bahas kemarin standar deviasi. Teman-teman nanti belajar apa itu standar deviasi. Ini saya bisa 1 jam ngomong standar deviasi aja. Tidak penting-penting banget ya. Sebaiknya teman-teman cek nanti googling standar deviasi. Jadi intinya gini, gampangnya. Kalau panah ke atas STD itu artinya kalau dia up market secara statistik dia biasanya up marketnya bertahan berapa lama. Jadi STD up, lari kemana tadi auto climate-nya? Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini saya tulis STD up tuh panah ke atas STD, artinya biasanya up climate bertahan sekian candle. Saya bahas, tulis gitu aja ya. Maka teman-teman bisa lihat dari STD up-nya. STD down berarti kebalikannya gitu ya. Teman-teman bisa cek kalau STD down berarti biasanya down climate. Down climate bertahan sekian candle gitu ya. Kenapa dia ke sana? Oke, teman-teman bisa ngetik di sini. Sedangkan current ini adalah sekarang sudah jalan berapa candle climate yang sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat misalnya gini. Oke, current-nya 7 gitu ya, current-nya 7. Sedangkan warnanya biru. Kalau current-nya 7 warnanya biru berarti kita cek up-nya doang. Biasanya up-nya 5,11. Selalu dibulatkan ke atas. Jadi stats-nya ini saya tulis di sini dibulatkan ke atas. Namanya dibulatkan ke atas, jadi kalau 5,11 kita bulatkan menjadi 6. Jadi biasanya dia naik bertahan sebanyak 6 candle, sedangkan sekarang sudah candle ke-7. Jadi lower probability. Oke.
Saya akan tulis di sini. Jika current lebih kecil dari STD, maka high probability. Jika current lebih besar dari STD, maka low probability. Oke, lebih besar atau sama dengan. Catat ini. Jadi kalau teman-teman cek balik ke sini, saya udah bahas. Jadi jika current-nya, jika sekarang udah candle ke-7 biasanya 6, berarti kemungkinan dia lanjut lebih rendah. Tapi kalau biasanya 7, biasanya 6, sekarang dia 2, kemungkinannya lebih tinggi. Sekali lagi kita ngomongin probability gitu ya. Pertanyaannya ini sebelum masuk ke sana, Mas boleh nggak kita entry kalau climate-nya sudah expired? Jawabannya boleh, teman-teman nanti tentukan. Tapi saya akan jelasin ini dulu. Sudah paham di sini current-nya, statistiknya? Ekornya nggak terlalu penting, teman-teman. Sedangkan ekornya atau ATR namanya, ATR spread. ATR spread atau ekor gitu, atau Libby aja lah biar gampang. Itu mengukur jarak harga sekarang dengan EMA 9 ya. Jadi ATR spread ini mengukur berapa jarak harga sekarang dengan EMA 9. Teman-teman lihat, kalau harganya dekat-dekat EMA 9 maka ekornya nggak ada. Kalau harganya jauh dari EMA 9 maka ekornya panjang. Jadi Libby ini mengukur berapa jarak harga sekarang dengan EMA 9 gitu ya. Dalam ATR. Periodenya adalah 14. ATR itu apa? ATR adalah average true range. Harga rata-rata jarak dari titik high ke titik low sebanyak 14 candle ke belakang. Gitu ya. Kemarin kita udah bahas ATR. Ya, ini ada Mas Denny urutan. Mas, kalau kadang-kadang nilai karanya besar sekali sampai 30, apa yang terjadi di market? Banyak. Yang terjadi di market kita tidak tahu dan saya nggak peduli juga kan, saya nggak pernah ngecek apa yang terjadi di market. Ya pasti ada sesuatu, misalnya ada Brexit misalnya. Brexit biasanya down-nya bertahan sekian karena ada Brexit, ya dia down terus gitu. Pasti ada sesuatu yang terjadi, tapi ya kita nggak perlu menebak apa yang terjadi sih. Intinya market bergerak searah dengan arahnya gitu aja. Tapi dalam kondisi normal biasanya market akan koreksi-koreksi. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Misalnya ada kerusuhan, ada keributan, ya persisnya apa kita nggak tahu gitu ya, Mas. Mas Angga 2 minggu ke belakang auto climate banyak yang over dari STD. Oke. Apakah auto climate akan diupdate? Wah, ini di luar kontrol saya. Auto climate bukan saya yang bikin, jadi diupdate atau tidak saya tidak bisa menjawab, Mas Riza. Oke, coach, cara memperkirakan EMA 9 masuk ke dalam base ya itu butuh waktu, butuh latihan nanti. Teman-teman nanti akan punya feel, atau kalau enggak ya dipasangin itu aja, dipasangin alert, atau nanti teman-teman kalau sudah di alumni, teman-teman pakai robot aja, pakai EA, jadi otomatis EA-nya akan cancel kalau harga tidak ada di dalam area. Nanti kontak Mas Julius Chandra Wijaya ya, ada di alumni ya, sama, atau Mas Denny Hulk ya, bukan Denny Santoso ya. Mantap. Oke. Jadi Lidi ini cuma ngatur berapa jarak harga sekarang ke EMA 9 dalam ATR. Oke, sekarang ini sudah selesai gitu ya. Saya akan geser ke kiri. Saya akan ngomongin, oke, kalau teman-teman konservatif, maka climate harus confirm dan current terus lebih kecil atau sama dengan STD. Ini adalah kalau tipenya konservatif. Nggak usah ditawar. Pokoknya kalau saya konservatif berarti saya hanya mau entry jika saya hanya mau lanjut ke step berikutnya, gitu ya. Konservatif, maka baru lanjut ke step berikutnya. Nah, teman-teman, ini yang teman-teman perlu biasakan ketika jadi trader. Ini penting banget sebelum nanti muncul pertanyaan. Bukannya saya nggak mau menjawab, teman-teman, tapi ini penting banget kalau teman-teman mau jadi trader. Kalau teman-teman mau jadi trader yang profesional, trader yang konsisten, trader yang sukses, atau apapun teman-teman nyebutnya, teman-teman harus belajar hitam dan putih. Sekali lagi harus belajar hitam dan putih. Kalau saya bilang konservatif hanya lanjut ke step berikutnya. Ingat,
Konservatif hanya lanjut, berarti ini dan, bukan atau. Dan saya hanya lanjut ke step berikutnya jika dan hanya jika. Satu, climate-nya confirm. Confirm artinya dotnya tebal. Dan STD-nya lebih kecil atau sama dengan, current-nya lebih kecil atau sama dengan STD. Titik. Cuman itu aja rule-nya. Jadi kalau begini mas, kalau begitu mas, kalau begini mas, begono mas, nggak usah dipikirin. Hanya ada ini. Kalau ada ini berarti lanjut, kalau nggak ada ini tidak lanjut. Rule-nya cuma satu. Mudah-mudahan clear ya. Ini cara teman-teman membiasakan diri jadi trader. Jangan questioning sesuatu yang kita nggak ngerti, sesuatu yang tidak ada di rule kita. Simple, skip. Sesimpel itu. Banyak pemula, dia berusaha memahami semua kondisi market. Nggak bisa. Nggak semua kondisi market kita ngerti. Dan kalau nggak ngerti ya terima aja, nggak ngerti, nggak usah di entry, nggak usah dipikirin. Very clear. Itu saya. Saya ini nggak ngerti semua kondisi market. Kalau saya profit, itu bukan berarti saya ngerti semua teknikal. Ini penting teman-teman. Saya nggak ngerti semua teknikal, saya nggak ngerti semua ilmu, saya nggak ngerti semua jurus, saya nggak ngerti semua rumus. Tapi saya hanya mau entry market yang saya ngerti aja. Saya hanya menguasai satu jurus dan hanya entry ketika peluang sesuai dengan jurus itu. Banyak orang jadi dosen trading, cuman dia ngerti ini, ngerti itu, ngerti ini, ngerti itu, ngerti ini, ngerti itu, ngerti candlestick, ngerti wah macam-macam semuanya ngerti, terus nggak berani entry, terus nggak kemana-mana hidupnya. Jadi dosen trading namanya. Dia hatam tuh semua buku teknikal. Wah itu saya ngerti, wah itu saya juga ngerti. Buat apa? Nggak kemana-mana. Itu bukan big leap teman-teman. Big leap sebagai trader adalah ketika teman-teman punya sebuah metode yang baku, kerangka kerja yang baku, dikasih money management yang benar, pakai RR yang benar, dan teman-teman mempertajam satu skill terus-menerus. Itu namanya big leap. Kalau menguasai semua technical, Fibonacci ngerti, wah fraktal ngerti, Ichimoku clock ngerti, wah semuanya ngerti. Nggak kemana-mana. Cek deh teman-teman, yang kerjaannya ngumpulin indikator, yang kerjaannya ngumpulin buku teknikal, ngumpulin CD, hari ini hidupnya nggak kemana-mana. Jadi trust me, jangan berusaha questioning. Questioning everything itu bagus, tapi kalau dalam trading, kalau nggak ngerti sebaiknya skip. Investasi yang paling berbahaya adalah investasi di tempat yang kita nggak ngerti. Kalau saya nggak ngerti, saya akan simply bilang nggak ngerti. Ya, kalau ngerti skip lah, ganti chart gitu ya. Jadi ingat, benar-benar. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Nadar. Apakah ATR-nya panjang atau pendek menentukan? Panjang atau pendek ATR tidak menentukan probability. Panjang atau pendek ATR cuma menentukan apakah dia jauh atau dekat dari EMA 9 dalam ATR. Artinya kita tahu kira-kira kepanggilnya kapan. Kalau ATR-nya 1, berarti kemungkinan kepanggil di dalam waktu 1 candle common. 1 candle yang kita pakai. Kalau ini daily berarti 1 hari. Kalau dia lebih dari 1 berarti kemungkinan kemanggilnya besok. Jadi cuman itu aja gunanya. Itu kemarin seperti yang udah bahas, itu dipakai kalau kita trading di future market. Karena kalau di future market, teman-teman pasang pending order, marginnya kepake. Margin itu apa? Kemarin kita udah bahas. Margin adalah angka yang kita butuhkan untuk mengeksekusi spesifik size trading. Gitu ya. Kalau di spot forex, menarik. Karena kita pasang pending order, marginnya tidak kepake. Jadi nggak apa-apa. Tinggal cancel aja kalau nggak kepanggil. Tapi kalau di spot forex, kalau di future, maka kalau kita pasang PO itu dia ngelok, dia nahan margin kita. Jadi kalau yang jauh-jauh gitu ya, yang ATR-nya jauh-jauh, sebaiknya tidak usah dipasang. Jadi kita hanya pasang yang ATR-nya dekat-dekat, yang leading-nya pendek. Jadi kalau ngomongin preference, kita lebih prefer yang leading-nya pendek dibanding yang panjang. Karena kalau yang pendek dekat sama harga, kemungkinan kepanggilnya lebih kecil, lebih gede. Otomatis kita udah tahu juga teman-teman, ini catatan boleh dicatat. Saya ini tambahan, ini little nugget, ini bonus ya. Immediate retest itu lebih high probability ya. Jadi immediate retest itu lebih tinggi probability-nya. Jadi kalau teman-teman leading-nya pendek, secara tidak langsung, sekali lagi ini bukan korelasi antara leading, tapi kalau leading-nya pendek dan dia retest lebih cepat, kemungkinan dia work-nya sedikit lebih gede daripada yang leading-nya panjang dan balik arah jauh kemudian retest gitu ya. Sekali lagi ini catatan, immediate retest itu lebih high probability. Jadi kalau pilih kita akan preference yang leading-nya pendek. Tapi sekali lagi di spot forex, selama yang lain in place, nggak ada masalah leading-nya panjang atau pendek. Toh kalau enggak itu ya di cancel aja nanti. Karena spot forex kita pasang pending order tidak mempengaruhi margin. Jadi yang perlu dicatat deh. Kalau saya konservatif, rumusnya cuma satu. Climate-nya harus confirm. Confirm ini dalam artian dotnya tebal. Ini oke. Berikutnya, kalau teman-teman agresif gitu ya, kalau teman-teman misalnya saya lebih agresif gitu ya, saya agresif.
Dia mau yang pink dotnya tebal, current tidak masalah. Dia udah agresif nih. Boleh nggak misalnya kayak gini? Ini kan masih confirm up market, berarti masih boleh beli gitu ya misalnya. Tapi current-nya 7, biasanya 6. Berarti current-nya sudah lebih besar dari STD-nya. Boleh nggak entry? Boleh, tapi ini masuk ke agresif. Kita tahu kalau agresif dalam kurung lower probability gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, siapa yang nonton replaynya Mas Erik sama Mas Beni? Coba chat di sini. Yang nonton kemarin video alumni yang ngisi Mas Erik sama Mas Beni. Sambil saya baca pertanyaan. Bukannya kalau lidinya panjang, maka profit zone-nya, easy money-nya maka jadi panjang juga, Mas. No, profit zone itu bisa ditentukan dari situ juga. Bisa plus minus sih, plus minus. Mas Angga boleh punya pernyataan seperti itu, sah-sah aja. Kan profit zone dan kemungkinan probability beda, dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau dia panjang, profit zone-nya lebih panjang, tidak salah, itu benar. Tapi immediate retrace probability work-nya lebih tinggi daripada yang jauh. Yang jauh banget terus kembali gitu ya. Nanti dites saja. Oke, nonton. Mas memastikan kalau kamarnya pakai weekly, maka EMA 9-nya juga weekly. Yes. Jadi EMA 9-nya selalu yang dipakai adalah di common time frame, di time frame yang sama dengan common time frame gitu ya. Nih Mas Pandu, misalnya STD 5,6, current-nya 6, ini bisa dianggap sama dengan, betul. Makanya saya bilang atau sama dengan, berarti boleh Mas Pandu, masih termasuk konservatif. Mas Angga pernah belajar teknikal yang lain setelah pakai UFO, kepake nggak? Price action-nya nggak kepake. Kalau yang lain-lain bisa digunakan sebagai indirect force. Kayak MA bisa dipakai jadi indirect force. Misalnya teman-teman mau pakai Fibonacci, boleh jadi indirect force. Gitu ya. Yang lain bisa jadi indirect force. Oke, dari Mas Immanuel pertanyaannya. Saya sekarang keluar grup trading hanya di STM. Keren, Mas Zidan. Oke, lanjut. Jika mau agresif harus backtest kan Mas? Yes, cakep Mas Wilman Sitompul. Nonton Mas, ada yang jelasin robotnya juga. Oh ya, ada Mas Julius Chandra Wijaya. Mas Kevin, berarti common time frame harus saya screenshot juga untuk melengkapi data tesnya. Terima kasih. Sama-sama Mas Hendra. Lebih baik punya satu jurus dilatih 1000 kali daripada 1000 jurus tapi nggak pernah latihan. Betul sekali. Expirednya ada toleransi sampai maksimal nggak? Nggak ada. Pokoknya kalau dia udah ngelewatin STD berarti expired. Nah kalau expired boleh diambil nggak? Boleh, tapi agresif. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin Mas ini ya, Mas Erik ini ada yang sangat agresif. Ya, yang penting warnanya. Dalam artian dia punya cuma rule 1. Di atas EMA 9 buy, di bawah EMA 9 sell. Rule-nya cuma 1. Boleh nggak? Boleh aja selama dites dan making money. Teman-teman tinggal, saran saya mau pilih yang mana backtest ya. Pilihannya 3. Saran saya mau pilih yang mana sebaiknya backtest gitu ya. Jadi jangan, karena semua orang punya apa ya? Semua orang punya style masing-masing. Saya nggak bisa paksakan style teman-teman. Buktinya teman-teman Mas Erik, sama Mas Beni ikut kelas yang sama, duanya 180 derajat berbeda gitu ya. Mas Erik, wah, yang penting di bawah EMA 9 saya sikat, Mas. Berarti yang penting climate-nya warnanya searah. Kalau biru berarti buy, kalau merah sell. Confirm-nya bahkan tidak penting buat dia. Ya. Kalau Mas Beni, kalau teman-teman nonton, Mas Beni bahkan harus apa ya? Kalau Mas Beni bahkan dia harus butuh 3 tangga. Dia harus yakin benar-benar lewat baru dia berani entry. Nah, teman-teman tes, climate cuma ini. Nggak ada rule lain climate. Pokoknya warnanya dicek, ketebalannya dicek, statistiknya dicek. Nah, statistik teman-teman cek di sini. Jadi kalau mau nanya urutannya, ya ini urutannya. Urutan semakin agresif atau semakin konservatif. Nah, setelah ini sebaiknya jangan berdebat, wah itu kan climate-nya expired atau tidak, itu sebaiknya tidak perlu ya. Pokoknya teman-teman pilih saya agresif atau konservatif. Kalau konservatif ya stop konservatif, kalau agresif jadilah agresif. Jangan sok-sokan ikutan orang lain ya, dites saja.
Alright, immediate retest itu maksudnya gimana Mas? Immediate retest itu, saya akan ngasih contoh immediate retest. Immediate retest itu harga langsung balik ke, jadi immediate retest itu harga langsung bolak-balik. Oke, sebentar saya akan cari. Contoh immediate retest kayak gini. Oh, ternyata magnetnya saya klik. Nah, ini immediate retest nih. Rally, base rally, retest langsung biasanya work. Teman-teman lihat aja kalau area UFO dia immediate retest biasanya work. Nggak selalu sih, tapi dia high probability. Nah, bandingkan dengan ini. Ini rally, base rally, dia retest, kepanggil, dia work. Sedangkan ini drop, base drop, dia nggak kepanggil, begitu baliknya agak jauh, dia SL gitu ya. Tapi ini saya cuma ngomongin immediate retest gitu ya, jadi akan lebih bagus yang immediate retest. Bukan lebih bagus sih, immediate retest biasanya cukup high probability. Misalnya ini rally base drop, teman-teman bisa lihat. Ini pasti area UFO ini rally base drop. Begitu dia retest langsung, dia kemungkinan worknya lumayan gede. Beda sama kayak ini, misalnya ini ada drop base rally, ini nggak kepanggil, dan dia jauh balik, kemungkinan bisa ditembus gitu ya. Jadi yang dimaksud immediate retest itu harga retest lebih cepat. Contohnya ini, teman-teman bisa lihat ini rally base rally gitu ya. Ini saya pure UFO tanpa pun cuman rally base rally, retest, profit. Teman-teman bisa lihat ini rally base rally. Nah ini nggak immediate retest, kebetulan masih profit. Teman-teman bisa lihat, yang ini nggak immediate retest, dia tetap ditembus. Ini ada hal yang sama, ini rally base rally. Secara formasi sama gitu ya. Teman-teman lihat ada dua, ini saya kasih contoh dua hal yang berbeda gitu ya. Sama ini gitu ya. Ini rally base rally retest, sama rally base rally udah tinggi, bikin new high lagi, kembali dia biasanya lebih lower probability gitu ya. Sekali lagi kalau teman-teman mau kayak gini dites aja. Dulu sekali lagi ini saya akan cerita sedikit aja. Dulu sebelum saya pakai UFO, sebelum saya pakai emas 9, sebelum ketemu Jose, yang penting dia bikin new low, immediate retestnya akan saya ambil. Jadi saya kayak gini, saya akan berani sell. Saya akan sell di sini. Which is ini strateginya juga make money. Jadi setiap kali harga bikin new low gitu ya, selama dia bikin new low, saya akan ambil immediate retestnya. Kayak gini saya masih berani entry. Selama ada PLN, makanya saya punya rumus PLN kan. Di memperdalam PLN di kelas alumni ya. Sekarang kita belajar nyetir dengan benar dulu, oke? Jadi itu contoh immediate retest. Nggak ada patokan sekejap atau berapa lama, Mas. Pokoknya kalau dia udah meninggalkan terlalu jauh, udah bikin new high lagi, biasanya lebih lower probability. Sekali lagi nih, kalau kita meniadakan EMA ya, kalau kita ngomongin UFO only, ya, kalau kita ngomongin UFO only. Dan biasanya itu berlaku di time frame yang lebih kecil. Jadi immediate retest di time frame kecil, tadi harusnya lebih lengkap, itu lebih higher probability. Wah, hilang lagi yang tadi saya tulis. Oke. Aman, berarti climate sudah aman. PLN itu apa, Mas? PLN itu yaitu perusahaan listrik negara, Mas. Ini Mas Riza ngirim chart. Nah, ini CAD CHF. Ya, yeah, this is a good one. Ini drop base drop formasinya, lihat teman-teman bisa lihat. Ini drop base drop, retest sekali langsung profit. Nah, retest kedua ini oke karena ada EMA 9-nya di sini. EMA 9-nya ada di dalam area ini bekerja dengan baik gitu ya. New low PLN tidak ideal, white space. White space-nya mana? Ini bukan white space teman-teman, ini oke. Ini setup yang oke ini. CAD CHF ya, saya akan buka aja. CAD CHF. CAD CHF. Tapi itu pakai H4 tadi ya, 21 ya. Saya akan ke 21 aja. CAD CHF. Ini kan yang di sini C21, di sini saya pakai 240. Terus saya akan masukkan indikator invert on the script auto climate. Oke. Jadi areanya adalah ini yang digambar sama UFO-nya. Adalah ini gitu ya. Berapa segini kayaknya. Ini adalah area UFO-nya. Ini adalah area UFO-nya. Teman-teman bisa lihat dia fill di sini waktu harga masuk, EMA-nya ada di dalam which is
oke gitu ya. Ini bagus karena di bawahnya white space. Ini adalah white space, jadi ini ideal. Ini a good one, sangat bagus. Formasinya adalah drop base drop, which is formasi favorit saya. Dan harga bikin new low, jadi oke. Selama dia bikin new low, oke. Terus selebihnya oke ya. Problemnya adalah climate-nya. Kita cek waktu harga masuk, climate-nya berapa. Waktu harga masuk di sini, berarti climate-nya ada di sini. Biasanya down-nya 8 gitu ya. Berarti ini climate-nya masih oke. Waktu harga masuk kan climate yang kita cek waktu harga masuknya di sini. Di sini berarti di candle yang ini. Candle yang ini climate-nya di bawahnya berapa? Climate-nya yang ini berarti ya. Berarti ini climate-nya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari biasanya 8. 7 dari 8. Berarti ini oke. Ini good setup. Mas, siapa yang ngirim tadi? Mas Riza. Gitu ya. Jadi ini oke. Climate-nya confirm. Climate-nya confirm. Down market karena biru dan tebal. Dia 7 dari 8. Dan kita punya area UFO yang ada EMA 9-nya. Nanti kita bahas. Dan dia running well. Gitu ya. Kalau saya lihat. Stop loss-nya anggaplah di sini. Oh ini udah 12 tambah 7, let's see. Ini udah hampir 1/3 ya. Hampir 1/3. Sudah hampir 1/3. Good. Very good, very good, very good. Oke. Pemahaman swing high atau swing low seperti apa, Coach? Maksudnya swing high atau swing low gimana? Swing high atau swing low itu cuman tempat harga mantul ya. Pokoknya harga mantul kayak gini namanya swing high, swing low. Tempat harga mantul kayak gini nih namanya swing low. Ini namanya swing high ya. Tempat harga mantul, swing high, swing low. Saya nggak ada pemahaman yang lain, nggak ada definisi lain. Jadi swing high, swing low itu ada huruf U atau huruf A. Jadi kayak gini ya swing high, swing low cuman itu, Mas Edi Gunawan ya. Nggak ada yang main-main. Ini hasil jurnal saya, Mas, tidak quick retest. Ya tidak quick retest boleh. Ini tidak quick retest tapi kan di bawahnya white space. Jadi ini oke. Tapi kalau teman-teman lihat quick retestnya juga bagus. Si quick retestnya juga work. Tidak quick retestnya juga work karena ini ada EMA 9-nya. Makanya saya bilang it's tadi bonus quick retest jika kita ngomongin UFO-nya low. Kalau ada EMA 9-nya kan dua hal yang berbeda. Teman-teman kan punya EMA 9 dan punya climate, makanya ini tetap high probability. Oke. Mas, kalau lidinya ke bawah walaupun tebal artinya tidak confirm. Yes, kalau lidinya ke bawah lupakan. Kalau lidinya ke bawah lupakan. Kalau lidinya ke bawah lupakan. Oke, catat lidinya ke bawah lupakan. PLN itu apa, Mas? Tadi udah saya bahas. PLN itu adalah ketika formasinya gini. Dia bikin higher high dan higher low. Teman-teman nonton aja, nonton di YouTube saya. Apa judulnya? Oh, nanti sepanjang jalan kita akan bahas PLN cukup banyak kok. Kalau saya nonton di luar. Kalau kayak gini down market namanya PLN. Pokoknya dia bikin lower low dan lower high. Pokoknya kalau PLN kalau dia bikin lower low ini LL dan dia bikin lower high gitu ya. Lower high. Ini bukan mandatory ya, teman-teman. PLN ini bukan bagian dari kurikulum. PLN ini pengayaan materi. Jadi tidak wajib PLN-nya. Haha, gitu ya. Nanti teman lihat PLN ini tambahan aja. Atau dia bikin HH dan higher low. HL. Saya akan jelasin dikit. Higher low itu apa? Higher low adalah low baru yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Makanya disebut higher low. Low yang lebih tinggi. Jadi kan dia punya low nih. Nih, low baru. Dia bikin low baru yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Makanya higher low. Kalau ini di atas namanya higher high. Kenapa higher high? Kan ganti warna biru. Karena dia bikin high baru yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Jadi high ini lebih tinggi dari ini. Low ini lebih tinggi dari low yang ini. Ya, nah, maka namanya higher low. Kalau ini kebalikannya, dia bikin low baru gitu ya. Dia bikin low baru. Oke, sebentar. Dia bikin low baru yang lebih rendah dari low sebelumnya, makanya namanya lower low. Dan di sini dia punya lower high. Sorry, lower low ini kebalik. Ini harusnya di sini. Lower high. Dia punya lower high, artinya dia punya high baru, tapi lebih rendah dari
high sebelumnya gitu ya. Jadi ini lebih rendah dari ini lebih rendah dari ini. Nah, ini secara keseluruhan ini namanya down market, ini namanya uptrend. Gitu ya. Saya nyebutnya PLN atau logo petir, gitu aja sih. Jadi ini PLN ya. Oke, emang bisa immediate retest dalam UFO-nya ada EMA common time frame? Jarang terjadi, Mas Reddy. Jarang terjadi itu. Bisa aja sih, bisa aja. Tapi jarang terjadi. Kita cari contoh, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih. Let's see. Jarang kejadian sih. Cuman bisa terjadi ya, bisa terjadi. Kalau teman-teman ngikutin, teman-teman bisa lihat, bisa terjadi. Jarang terjadi tapi. Lumayan ini dia, lumayan belajar Mas Reddy ngerjain PR ya. Yo Mas dah TP2. Oke. Di kasus itu quick retest saya nggak ada EMA-nya gimana Mas? Yes. Makanya quick retest nggak ada EMA-nya tergantung teman-teman tipenya apa. Kalau teman-teman konservatif nanti rule-nya harus ada EMA sama itu. Nanti entry ada aturan yang kayak tadi, konservatif, agresif, sangat agresif, nanti ada rule-nya. Jadi teman-teman ikutin aja ya. Ikutin aja pelan-pelan, jangan lompat-lompat dulu. Alright, saya akan lihat lagi kayak lihat price action-nya Mas, lihat high low, lower high. Ya ini nih cuman apa ya? Skor tambahan. Nanti kita akan bahas ini lebih detail di perjalanan. Sekarang kita bahas climate dulu. Mas, untuk dari STD di ACL dia menghitung berapa candle sebelumnya. Persisnya saya nggak tahu. Jose yang mengeluarkan itu, jadi persis saya nggak tahu dia ngeload berapa candle sebelumnya. Dan nggak sepenting itu juga sih. Kayak bekas-bekas Harry Potter. Oh, itu PLN itu petir. Oke, yes. Alright. Step 1 selesai teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya akan kenalkan, sebelum kita tutup, saya akan kenalkan new kosakata baru gitu ya. Teman-teman catat, ini adalah kosakata baru yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama kita punya namanya rival UFO. Rival UFO adalah existing UFO yang arahnya berlawanan arah dengan arah transaksi kita. Atau dengan kata lain, rival UFO adalah UFO yang berlawanan arah dengan climate-nya, gitu ya. Saya akan masuk ke trading view yang lain. Saya punya banyak banget account trading view, teman-teman. Saya akan ke daily aja. Saya akan tarik sini. Okay. Saya akan pakai satu dulu. Saya akan pakai common time frame. Jadi saya pakai ke Euro USD. Oke, saya akan mengenalkan rival UFO. Kalau yang buat high low, satu candle panjang bisa disebut swing atau pivot point enggak? Enggak, kalau swing harus butuh A atau U. Yang disebut swing harus huruf U atau huruf A. Ya, swing point. Oke, ya dia bisa disebut new low atau new high bisa, tapi enggak disebut swing. Swing atau pivot. Pivot itu harus kebalikan, namanya pivot. Kalau main basket kan dirimu pivot tuh, pegang satu titik muter balik, itu namanya pivot. Atau kalau bisnis pivot, tadinya jualan apa? Tadinya jualan makanan, tiba-tiba jualan masker, itu pivot namanya. Kalau price ninggalin area, nanti Mas, cancel, kalau cancel ini Mas Sito ya, Mas Sito. Cancel itu kita lakukan jika rule-nya sudah tidak sesuai. Kalau mau detail, nonton aja, nonton YouTube saya, judulnya Kapan Saya Cancel Trading Plan. Saya bahas detail di situ. Di YouTube gitu ya. youtube.com, YouTube saya, teman-teman masuk ke sini. Channel Anda, video, teman-teman nonton ini. Ini, kapan saya cancel trading plan saya? Nah, itu teman penting di sini. Ini saya bahas cancel trading plan only. Nanti juga kita akan bahas seiring berjalannya waktu gitu ya. Oke, saya lagi kenalin satu istilah gitu ya. Yang pertama tadi kita udah kenalkan, jadi namanya rival UFO. Jadi rival UFO itu UFO yang warnanya berlawanan dengan warna climate, gampangnya gitu. Jadi yang berlawanan dengan arah climate namanya rival UFO. Jadi kalau kita up climate atau kalau kita buy, maka merah adalah lawannya, hijau lawannya sell. Sedangkan ally UFO adalah UFO yang searah dengan arah transaksi kita. Atau dengan kata lain searah dengan warna climate-nya. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa pakai untuk trailing stop atau untuk entry. Jadi ally UFO kita pakai untuk entry, sedangkan rival UFO kita pakai untuk TP. Gitu ya. Oke, saya akan masuk ke sini. Lebih detail kita akan bahas besok gitu ya. Kita akan bahas besok gitu ya. Saya akan masukkan indikator ke indikator, terus saya pilih invite only script, saya masuk ke auto UFO gitu ya, flying saucer. Kita tunggu magic.
Magic-magicnya muncul gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Di dalam up market artinya kalau up market climate-nya warnanya biru gitu ya. Maka rival UFO saya adalah ini, merah. Sesimpel itu. Berarti kalau yang merah rival, yang hijau namanya ally gitu ya. Oke. Begitu juga sebaliknya. Misalnya nih, saya lihat tadi climate-nya kan saya lihat di daily nih. Kalau saya lihat di 55, teman-teman lihat di 55, berarti climate yang searah dengan arah climate itu yang hijau ini semuanya adalah ally UFO. Hijau ini ally. Ally itu artinya teman, rival artinya musuh gitu aja biar gampang ya. Yang hijau ally karena dia up climate gitu ya. Jadi rival adalah yang warnanya beda dengan climate-nya. Kita akan kasih contoh lain. Misalnya saya ke USD CHF misalnya, USD CHF. Kita lihat USD CHF gitu ya. USD CHF saya giniin, USD CHF teman-teman bisa lihat climate-nya warnanya merah walaupun sudah expired, kita merah walaupun sudah expired. Maka rival UFO-nya adalah UFO hijau. Ini adalah rival UFO. Jadi rival adalah lawannya gitu ya. Ally itu yang mana? Ally itu biasanya nanti kita ceknya di sini di sini, maka ini adalah ally UFO. Jadi ini adalah ally UFO. Ini adalah ally UFO. Ya, jadi yang merah-merah ini adalah ally UFO. Ally karena dia searah dengan climate. Climate-nya down, di sini adalah ally. Jadi kalau kebalikannya namanya rival. Ya, di sini rival UFO, di H1-nya nggak ada. Jadi kalau berlawanan arah dengan transaksi kita berarti rival. Kalau searah dengan transaksi kita namanya ally. Sesimpel itu, tidak ada yang complicated kayaknya. Jadi ini kalau kita nge-sell ini adalah ally UFO-nya gitu ya. Oke, besok teman-teman kita akan masuk ke pembahasan tentang final target gitu ya. Besok kita akan masuk ke pembahasan tentang final target. Nanti saya akan saya akan upload satu video di Facebook tentang climate gitu ya. Kalau teman-teman pengen mendalam mengulang climate, teman-teman akan saya upload ke YouTube atau teman-teman bisa nonton replay dari materi hari ini. Jadi nanti teman-teman tinggal replaynya akan dikirim ke email teman-teman semua dalam 24 jam. Jadi 24 jam artinya besok malam teman-teman akan terima di emailnya atau teman-teman bisa chat Mbak Tere biasanya. Mbak Tere biasanya dia selalu punya replaynya. Tere, di mana dirimu? Oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan. Please check GBP CAD TF55 apakah immediate retest? Oke. GBP CAD. GBP CAD yang mana yang immediate retest? Oke, GBP CAD teman-teman bisa lihat. Kita langsung kerjain aja. GBP CAD climate-nya up market biru tapi tidak tebal, berarti up tapi tidak confirm. Berarti up tidak confirm. Kalau up tidak confirm boleh nggak? Ya boleh, tapi lower probability berarti agresif gitu ya. Berikutnya ini yang mungkin yang ditanyain ready yang ini ya. Ya ini immediate retest, berarti rally base rally dia langsung retest. Tapi EMA-nya belum masuk ya. EMA-nya belum masuk. Kalau EMA-nya belum masuk, nanti begitu EMA-nya masuk, selama semuanya valid, maka tetap boleh entry lagi. Selama masih ada UFO-nya, UFO-nya ada masih boleh entry. Ya, misalnya dia ini nanti jadi confirm up climate, terus dia koreksi lagi ke area ini, masih boleh entry di sini. Oke, masih boleh entry. Nanti kita akan bahas entry besok gitu ya. Saya akan bahas pertanyaan sekarang. Trading tools yang kemarin jadi di giveaway Mas, jadi nanti dikasih tugas dulu tapi. Bang, mau interest rate US gambaran diksi gimana? Oh ya simple, dirimu tradingnya apa? Day trader, swing trader atau apa? Jadi jangan di over complicated. Ini rule ini berlaku untuk apapun. Nggak usah peduliin interest rate atau apapun. Kalau nggak ngerti interest rate, cancel, nggak usah trading. Sesimpel itu. Jadi jangan menebak arah kebijakan bank. Kalau saya, kalau lagi ada interest rate, simply tidak trading. Tidak trading, selesai. Diksi gimana? Oh kalau di daily, gitu ya, Diksi di daily, Diksi ini USD index bagi teman-teman yang nggak tahu, di daily confirm down climate selesai. Saya punya informasi confirm down climate. Kalau mau nge-sell berarti harus ada UFO-nya gitu ya. Saya punya UFO di sini, which is ini oke. Saya punya UFO di sini. Ada UFO-nya gitu ya. Ada EMA 9-nya, oke. Saya punya setup yang oke.
Saya punya confirm dome climate, saya punya UFO dan EMA 9. Ya udah, berarti saya boleh nge-sell di sini. Tapi ingat, ini kita punya minusnya climate-nya sudah expired, berarti harus hati-hati, sedikit lower probability. Boleh entry nggak? Boleh, kalau teman-teman adalah seorang yang agresif. Kalau konservatif, tidak ada action apapun di Dixie. Nah, Dixie ini biasanya inverse korelasi dari Euro USD. Jadi kalau Dixie punya supply, maka Euro USD harusnya punya demand di bawahnya. Euro USD kebalikannya. Euro USD harusnya dia punya confirm up climate dan harusnya dia punya setup yang mirip-mirip. Oh, kelihatannya di 60. Di 60 sudah ke-fill tapi ya. Lebih sekalinya sudah ke-fillnya di 60. Di 55 nggak ada areanya. Di 55 adanya ini. Jadi gitu. Jadi kalau Dixie sentuh supply tadi, ini balik ke demand, ini jadi oke probability trade. Gitu. Tapi minusnya di climate gitu ya Mas. Jadi nggak usah ditebak arahnya, berita itu nggak usah ditebak. Kalau nggak arti simply skip. Nggak berdosa dan nggak cupu juga gitu ya. Di value Evo apakah sebenarnya final target? Yes, kita akan bahas besok. Kita belum akan sampai. Dixie apa ya guys? Dixie itu adalah USD index. Nanti ketik aja di Google. Nah, nonton ketik aja USD index atau Dixie. Apa itu? Baca. Jadi ini sebenarnya komposit. Jadi indeksnya US dollar gitu ya. Siap Bang. Oke. Oke. Mas Fajar. Nggak ada PR Mas Duan. Ada, nanti diupload ke Facebook group. Oke. Kapan Mas? Ini apa lagi? Pakai indikator zigzag Mas untuk lihat HH gitu. Oke, Mas Hendra. Ini jawaban siapa ke siapa? Oh, PLN itu petir. Oke, kayaknya udah terjawab semua teman-teman. Hari ini kita selesai lebih cepat ya. Besok kita akan masuk biar nggak terlalu banyak. Teman-teman saya pengen one step at a time aja. Apa nih? Eurochart 55. Kita akan buka langsung aja. Eurochart. Hari ini kita akan selesaikan ini dulu. Biar teman-teman nggak terlalu puyeng, nggak terlalu banyak kan. Nggak banyak. Itu jadi bingung gitu ya nanti. Oke, saya akan bikin jadi 2 aja biar kecil gitu ya. Eurochart 55, teman-teman bisa lihat ini confirm up market gitu ya. Ini confirm up market. Apakah telat entry-nya? Bisa jadi. Kalau ini lihatnya tadi siang, let me see. Oke, ini kita nggak punya UFO yang ada EMA 9-nya. Saya mundurin dikit. Alright. Sekarang kita punya area UFO. Area UFO-nya nggak ada. UFO-nya ada 2 ya hari ini, teman-teman. Eurochart UFO-nya ada ini. Sama ini ada 2 UFO. Ingat kemarin kita udah bahas kalau bingung ini pasangan yang mana. Jadi UFO-nya bukan ini. Tadi mana yang ngirim chart ya Mas? Siapa Mas Arya di Jamba? Oke, UFO-nya yang ini, which is ini valid ya. Oke, yang bawah Eurochart 55. Ini mana ini? Berarti kita tunggu. Oke, ini EMA berapa ini? EMA daily, benar ini EMA daily. Ini adalah EMA daily. Kita confirm up market, kita punya UFO ini. Harga belum kepanggil ya teman-teman, belum kepanggil. Jadi nothing we can do. Ini nggak oke karena EMA-nya udah keluar. Kalau dia misalnya kita maunya ketika harga masuk, EMA-nya ada di dalam area. Jadi area seperti ini saya biasanya nggak entry. Oke. Eurochart termasuk DBR atau RBS Mas? Secara formasi dia DBR ya. Secara formasi dia DBR. Dia drop base rally. Drop base rally. Drop base rally. Oke.
Oke, teman-teman, thank you ya. Waktunya sudah 1 jam 10 menit. Besok kita akan masuk ke final target. Teman-teman ingetin, ada 2 kosakata baru yang kita ingat. Jadi hari ini kita cuma belajar satu ini, climate, gitu ya. Kita belajar climate. Step 1 selesai, teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Oke, sebelum kita lanjut besok, step 1 ada pertanyaan nggak? Climate ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke yang lain? Oke, tanya climate dulu. Kalau nggak ada, kalau climate semuanya clean, jelas, maka besok kita akan masuk ke final target, gitu ya. Thank you Mas Angga, thank you. Udah jelas belum climate-nya? Please final confirm, jelas Mas, aman, mantap, lanjut, gitu, boleh. Oke. Sama ingetin ini, rival UFO sama ally UFO. Ini rival searah dengan transaksi kita, rival berlawanan dengan arah transaksi kita, ally searah. Oke, clean Mas Chandratri. Mas Chandratri itu adiknya Mas Rizal Fanani. Oke, aman. Aman, ada yang belum jelas? Kalau belum jelas, jangan disimpan. Kita selesaikan di climate. Sudah tepuk jedat, aman masih. Paham Mas, jelas. Mas enggak, intinya climate cuma lihat dot tebal dan lidi ke atas ya. Yes, tebal, lidi ke atas, dan STD. Itu dipilih tadi ya. 86 Mas Andrian. Jelas Mas, mantap. Oke, semuanya sudah jelas. Kita bertemu lagi besok di waktu dan gelombang yang sama. Dan kita akan membahas tentang final target. PR-nya nanti di-download dari Mas Rivi, nanti bisa download di batch 1 gitu ya. Kayaknya PR-nya gampang sih nanti. Ini ditugaskan ke Mas Rifki. Kita ambil dari yang batch 1 aja, kita samain. Teman-teman ke survival, to mastery batch 1, atau nanti saya download atau Mas Rifki boleh ke sini. Terus masuk ke media, masuk ke video. Mana? Oh, bukan ini. 30 Days Challenge namanya. Ini klub yang salah bikin ini mah. Nanti tugasnya nanti kita download ya. Mas Rifki nanti download aja. Nah, kalau nggak saya juga download juga nggak apa-apa nanti. Masuk ke video. Nanti download video tugasnya. Kalau nggak salah yang ini videonya. Ya, video ini. Tugas hari ini. Nanti saya download, saya akan post ulang di grup. Saya akan post ulang di batch 2 gitu ya. Sama aja ya. Alright, ini kalau teman-teman mau email ke email saya yang di Tradiktif, da@tradiktif.com. Oke, teman-teman, see you on another live. Ada pertanyaan lagi. Mas, kalau climate-nya biru merah terus apakah valid? Balik lagi rule-nya tadi. Ingat nggak rule-nya tadi? Valid jika dotnya tebal, current-nya lebih kecil dari STD-nya. Biru merah itu dicek kondisinya sesuai nggak dengan rule yang tadi. Kalau sesuai ya valid, kalau tidak sesuai ya tidak valid. Sesimpel itu. Kita punya satu rule itu selalu dijadiin patokan. Disamain, ditempelin. Masuk nggak rule-nya? Enggak, berarti nggak valid. Sesimpel itu. Jadi ini membantu, ini Mas Philbert juga, membantu kita. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau climate ada 4 batang, tapi 2 titiknya nggak tebal, titik 2 lagi tebal, itu gimana Mas? Oke, saya perlu perjelas, berarti climate itu yang dilihat cuman dot terakhir, titik. Oke. Climate yang dilihat hanya dot terakhir doang, tidak ada yang lain tidak peduli, gitu ya. Jadi catatan berikutnya, climate yang dilihat hanya dot terakhir. Climate yang dilihat hanya dot terakhir. Jadi dot terakhirnya aja, yang lain nggak usah dicuekin, nggak usah dipikirin. Jadi kalau kayak gini, tipis, berarti tidak confirm, selesai, ya. Climate yang dilihat adalah dot terakhir. Ini Mas Fauzi ya Pak? Oke, Mas Fauzi nggak ngirim apa-apa. Kalau agresif, dua-duanya agresif. Expired atau dot tipis, dua-duanya lower probability. Jadi prefer nggak prefer dites saja. Jadi lebih prefer expired sih. Kalau saya harus memilih, saya mendingan expired. Doang gas. Oke. Jadi climate yang dilihat hanya dot terakhir, titik. Yang lain di sini udah nggak perlu dipertimbangkan. Jadi dari sini ke sini kita anggap tidak ada ya. Jadi yang dilihat hanya dot terakhirnya aja. Climate yang dilihat hanya dot terakhir. Oke, selebihnya kalau teman-teman ketemu kondisi, sesimpel teman-teman tempelin. Apakah rule ini sesuai dengan rule bakunya? Kalau nggak sesuai berarti nggak valid. Wes nggak usah dipikirin kombinasi lainnya. Kombinasinya cuma itu tadi, selesai. Itu akan membantu kita jadi trader yang baik. Percaya sama saya, teman-teman. Kalau saya bilang, Mas, kalau sampai jalan, ketemu sapi warna kuning, belok kiri. Ya udah, rule-nya cuma sapi warna kuning, belok kiri.
Kalau nggak ada sapi kuning, berarti lurus terus. Selesai. Jangan ditanya, Mas kalau sapinya hijau, boleh belok kiri nggak? Mas kalau sapinya ungu, boleh belok kiri nggak? Mas kalau sapinya setengah kuning, setengah ungu, boleh belok kiri nggak? Jangan kayak gitu. Rule-nya cuma satu. Kalau teman-teman lihat sapi, warnanya kuning, belok kiri. Rule-nya kan itu ya. Nah, itu membantu kita jadi trader yang hitam putih. Biasakan hitam putih. Kalau nggak ngerti, skip. Nggak ngerti, skip. Simple. Climate yang dilihat adalah dot rate. Ini bukan marah-marah ya, teman-teman. Ini bukan marah-marah. Saya nggak lagi marahin teman-teman gitu ya. Saya nggak lagi marahin teman-teman, cuman kalau saya ngomongin mindset, saya langsung kayak ngegas gitu. Kayak tadi saya live juga saya nggak marahin orang, cuman buat saya mindset tuh harus sangat firm gitu, harus sangat firm. Rule-nya satu, ditempel. Kombinasinya nggak usah dipikirin. Sesuai nggak sama rule-nya. Kalau sesuai, diambil. Tidak sesuai, skip. Nggak ngerti, skip. Gitu aja. Jadi trader tuh cuma gitu aja. Kunci selamat dalam trading ya cuma trading apa yang kita paham, cuma trading apa yang kita ngerti. Itu aja kuncinya. Pemula kesalahannya adalah berusaha menangkap semua possibility move dari market. Tidak bisa, nggak akan pernah berhasil. Perlu pemula tuh kalau bisa dia ngerti caranya follow trend, dia ngerti caranya counter trend, dia ngerti caranya. Pokoknya setiap pantulan di M5, M15, M30 dia pengennya tidak ada yang ketinggalan. Nah, itu pemula biasanya. Kalau profesional dia tahu mana yang makanan dia, mana yang bukan makanan dia, dia menerima apa yang jadi makanan dia, menerima apa yang bukan makanan dia. Sesimpel itu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman di jalan raya kan saya kasih rule. Mas, kalau di depan sampai lihat ada tugu, ada gambarnya jam gede banget di tengah-tengah, belok kiri. Udah, berarti kan sampai cuma belok kiri jika dan hanya jika ketemu tugu yang ada jamnya gede banget di tengah. Udah. Selebihnya nggak usah ditanya. Mas, kalau di sebelah kanan ada gedung bertingkat, ngapain? Tugu bukan. Kalau bukan tugu, ya nggak usah belok kiri, cuekin aja. Mas, kalau sebelah kiri ada orang lagi pacuan kuda, ya cuekin aja. Bukan urusan kita. Urusan teman-teman adalah belok kiri jika ada tugu, gede banget, ada gambar jamnya di tengah, belok kiri. Sesimpel itu. Trading juga gitu. Oke? Kondisi lain, tidak peduli. Karena kalau teman-teman berusaha, kalau kayak gini, sebaiknya diapain, Mas? Kalau kayak gini, boleh nggak, Mas? Kalau kayak gini, oke nggak, Mas? Kalau kayak gini, oke nggak, Mas? Nggak akan kemana-mana, karena di market ini endless possibility-nya, teman-teman. Nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Makanya tugas kita adalah menentukan batasan diri. Trading itu cuma batasan diri. Teman-teman mau narik batasan dirinya di mana? Karena trading itu teman-teman dilempar ke laut. Mau diminum semua juga bisa, tapi kan kembung. Makanya kita perlu bawa gelas, perlu bawa batasan diri. Sesimpel itu. Percaya saya, begitu teman-teman bisa mengikhlaskan sesuatu yang bukan makanan kita terjadi, udah, selamat. Tapi kalau ada kondisi yang ini Mas Rifki ketawa kenapa? Sebentar, dia ngechat saya terus ketawa. Cara downloadnya gimana Mas di FB? Dia nggak ngerti cara download di FB. Ada Google Mas Rifki, ketik di Google, cara download video dari Facebook Group, enter. Masih ketemu. Udah jebol. Keren Mas, saya suka yang ngegas gini. Yang jadi masalah, kalian suka digas loh. Teman-teman ini suka digas. Gawat banget. Kalau sapi kuning lagi hamil Mas, auto ditampol. Padahal kan yang penting sapi kuning. Saya nggak bilang sapi kuningnya cowok atau cewek. Kecuali rule-nya tadi. Kalau sapi kuningnya cowok, baru belok kiri. Nah kalau rule-nya cuma sapi kuning, yang penting sapi dan kuning, selesai. Jangan ditambahin, jangan dibikin susah. Itu kayak umatnya Nabi siapa ya, yang minta disuruh bawain sapi. Kalau sapi yang gini boleh nggak? Kalau lagi hamil boleh nggak? Cowok boleh nggak? Cewek boleh nggak? Akhirnya dikasih rule-nya nggak? Susah kan? Padahal rule-nya simple. Keep it stupidly simple. Ya. Market is endless. Batasan dirinya kalau nemu iklan binomo di YouTube auto close. Loh kalau saya iklan binomo malah tak tonton. Suka saya. Sudah sering saya katakan, gimana sih lupa saya? Saya adalah seorang trader. Ketawa. Oke teman-teman, see you on another live. Jadi makanya saya bilang teman-teman, trading itu teknikalnya gitu-gitu aja. Teknikalnya gitu-gitu aja. Tapi kalau teman yang susah itu apa ya? Ya nggak susah sih, buat saya nggak susah, normal aja. Tapi bagi sebagian orang, psikologinya susah. Kayak menerima, ya udah itu memang saya nggak ngerti. Atau area yang bukan makanan kita ternyata wah coba tadi, wes nggak usah coba tadi, coba aja andai saja, seandainya coba kalau kemarin saya close kayak gitu-gitu tuh udah nggak perlu. Kita cuman fokus firm, bikin satu rule, tempel rule-nya. Teman-teman bikin satu rule yang baku, kan tadi ada 3 nih, ditempel rule yang baku, ditempel di tembok. Udah, wes. Ketemu apapun, cek. Sama nggak? Nggak sama, cancel. Nggak sama, cancel. Nggak sama, cancel, sama entry. Yang lainnya nggak bisa pikirin.
Mau SL, mau TP nggak usah dipikirin. Profit atau loss itu nanti hanya akibat dari teman-teman ngikutin trading plan dengan benar. Jadi yang harus kita pedulikan itu bukan SL atau TP, yang harus kita pedulikan adalah apakah kita ngikutin rule trading dengan benar atau tidak, apakah kita follow rule dengan benar atau tidak. Oke, thank you teman-teman, saya sudah mengakhirinya 4 kali. Ini yang beneran diakhiri. See you on another live. Bye-bye.